Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan jamaah sekalian, khususnya ibu-ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, dan siapapun yang mengikuti kajian ini, karena awalnya kajian ini kajian ibu-ibu, lalu kita buka kesempatan untuk siapa saja yang ingin belajar dan ingin meningkatkan keimanannya melalui apa yang akan disampaikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan jamaah sekalian kecuali bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa belajar, kita bisa menuntut ilmu, kita bisa meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu para ulama kita ketika mengajak untuk datang ke kajian, mereka menggunakan ungkapan ta'alau nu'min sa'atan, marilah kita beriman sejenak. Apa maksud beriman sejenak? Sejenak kita tingkatkan iman kita, karena iman itu perlu ditingkatkan, iman itu perlu disemikan agar ia bisa bertahan, apalagi di kondisi hari-hari ini yang tidak mudah buat kita semua, yang sulit bagi banyak pihak, mulai dari ujian kesehatan, dan angka masih tetap naik dan terus menanjak, maupun dari segi ekonomi dan sosial lainnya. Maka kita butuh peningkat keimanan. Nah, hadirin Allah muliakan, saat kita berbicara tentang iman, wanita yang solehah atau laki-laki yang soleh, saat kita berbicara tentang bagaimana menjalani hari-hari ini dengan penuh kesabaran, sabar menjadi istri, sabar menjadi ibu, sabar menjadi anak, atau sabar menjadi orang tua. Gak mudah loh ngedampingin anak-anak sekolah online seperti hari-hari ini. Hari-hari ini kita merasa capek banget, letih banget, dan terasa banget jadi ibu, karena kita harus dampingi mereka. Dampingi anak-anak yang seringkali hanya pakai seragam atasan doang gitu loh, karena online, bawahannya udah suka-suka. Tapi itulah dinamika pada hari-hari ini. Nah, gimana sih kita bisa bertahan, kita bisa sabar? Maka ada satu kata yang tidak boleh terluput dari seorang muslim atau muslimah kalau kita benar-benar ingin sabar dan istiqomah di kondisi yang gak mudah ini. Kata itu adalah hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Hidayah yang akan merubah ini semua. Hidayah itu petunjuk, dan taufik artinya yang membuat seseorang itu menerima kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Karena betapa banyak orang baca petunjuk nggak diamalin. Orang dapat petunjuk tapi selewat aja. Yang membuat kita jadi wanita solehah, jadi istri yang solehah, jadi ibu yang baik,
adalah ketika petunjuk itu benar-benar masuk ke dalam diri kita, membuat kita berubah dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, timbul sebuah pertanyaan, apakah taufik itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja, atau karena ada sebuah alasan? Jadi apakah taufik itu benar-benar gift dari Allah Subhanahu wa taala yang udah dikasih gitu aja? Pokoknya udah nih, ini taufik dikasih buat Mbak Mawar ya, misalnya sebut saja Mawar, tanpa ada alasan sama sekali. Atau ada sesuatu hal yang membuat dia mendapatkan taufik sehingga dia bisa berubah, sehingga dia berubah jadi wanita yang awalnya panikan, mulesan, menjadi wanita yang penuh dengan kesabaran, ketenangan, dan keanggunan. Wanita yang nggak bisa jaga lisan, yang kerjanya ngomongin orang terus biasanya. Jadi seorang wanita yang tahu kapan bicara dan kapan diam. Istri yang selama ini ngerepotin suaminya menjadi istri yang mensupport suaminya di atas ketaatan. Yang awalnya nggak bisa nahan lisan kalau udah ketemu suami, dengan istri yang tahu bagaimana berbicara dengan suami. Nah, semua itu kan taufik ya. Terus apakah taufik itu datang begitu saja, atau ada sebab, ada alasan? Nah, untuk menjawab hal ini, marilah kita menyimak keterangan langsung dari seorang ulama besar, pakarnya bidang ini, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid. Kita akan baca dan kita akan pelan-pelan merenungkan apa yang beliau sampaikan. Hadirin Allah muliakan, beliau menyatakan bahwa فَإِذَا كَانَ الْمَحَلُّ قَابِلًا لِنِعْمَةِ بِحَيْثُ يَعْرِفُهَا وَيَعْرِفُ قَدْرَهَا وَخَطَرَهَا وَيَشْكُرُ الْمُنْعِمَ بِهَا وَيُثْنِي عَلَيْهَا بِهَا وَيُعَظِّمُهُ عَلَيْهَا وَيَعْلَمْ أَنَّهَا مِنْ مَحْضِ الْجُودِ وَعَيْنِ الْمِنَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ هُوَ مُسْتَحِقًّا لَهَا وَلَا هِيَ لَهُ وَلَا بِهِ وَإِنَّمَا هِيَ لِلَّهِ وَحْدَهُ بِهِ وَحْدَهُ فوحده بنعمته إخلاصا وصرفها في محبته شكرا وشهدها في محض جود منه وعرف قصورها وتقصيرها في شكرها عجزا وضعفا وتفريطا وعلم أنه إن أدامها عليه فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه وإن سلبه إياها فهو أهل لذلك مستحق له. Ngerti nggak nih ngomong-ngomong? Nggak ngerti ya? Udah nggak ngerti, panjang banget lagi Pak Ustadz ngebacanya. Pak Ustadz satu kalimat dong, biar saya tuh bisa ngikutin gitu loh. Oke, ya udah pelan-pelan ya. Jadi kesimpulannya dulu, loh kok udah kesimpulan baca panjang-panjang? Enggak, saya kasih kasih poin besarnya, terus kita baca satu kalimat. Jadi intinya adalah taufik itu ada alasan. Kenapa Allah kasih ke Mbak Melati misalnya, itu ada alasannya. Kenapa Allah kasih ke Mas Supeni misalnya, itu karena ada alasannya. Kenapa Allah kasih ke Bu Aisyah, itu karena ada alasannya. Kenapa demikian? Karena Allah nggak mungkin random dan ngasal.
Bukankah Allah berfirman, alaihissallahu biahkamil hakimin? Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Dalam surat apa itu? Surat At-Tin. Jadi ketika Mbak Fulana berubah, semenjak kajian dia berubah. Jadi Mbak Aisyah ini semenjak kajian banyak sekali perubahan drastis. Sholat jadi oke, mulai khusyuk, mulai baca Quran, lalu akhlaknya berubah. Yang dulu itu tadi lisannya itu nggak bisa dijaga, nyablak dan seterusnya, jadi sekarang tuh anggun aja, nggak tertarik ngomongin orang kecuali yang baik-baik saja. Nah, ketika Mbak Aisyah berubah, itu ada alasannya. Kenapa Mbak Aisyah yang dikasih taufik? Kenapa bukan Ummu Jamil misalnya? Mbak Ummu Jamil. Tahu nggak Ummu Jamil siapa? Istrinya Abu Lahab, gitu kan? Nggak dikasih taufik sama Allah. Atau kalau kita baca sejarah, kenapa Salman Al-Farisi? Kenapa bukan Abu Thalib atau Abu Lahab yang merupakan paman langsung dari Nabi SAW? Tapi kenapa Salman yang dari Persia yang jauh banget? Hadirin, mari kita simak alasannya pelan-pelan. فَإِذَا كَانَ الْمَحَلُّ قَابِلًا لِنِعْمَةٍ بِحَيْثُ يَعْرِفُهَا. Dan ketika sebuah tempat atau hati menerima kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dan kenikmatan terbesar itu kenikmatan ilmu, kenikmatan kajian, kenikmatan taklim, kenikmatan kesempatan beramal, itu kenikmatan yang paling indah. Ketika hati itu menerima kenikmatan, maksudnya ia mengetahui kenikmatan tersebut dan mengetahui kadar, kedudukan, dan kerentanannya. Jadi ketika hati itu benar-benar tahu bahwa saat aku bisa ikut kajian, itu nikmat yang mahal loh dari sisi Allah. Itu tuh, hati bisa ngerti kayak gitu. Mbak, temenin aku yuk jalan-jalan siang. Enggak, aku mau kajian. Kajian kan nanti aja bisa dilihat rekamannya di YouTube. Betul, tapi kalau bisa live, kenapa nggak live? Ya Mbak, nanti aja lah malam ikut kajian. Enggak, aku nggak mau. Kenapa? Karena kesempatan ikut kajian itu nikmat dari Allah, mahal. Gak semua dapat kesempatan seperti itu. Ini tuh mewah banget. Mbak coba bayangin deh Mbak, Abu Jahal aja gak dapat nikmat kayak begini. Dalam hati temennya, nih Mbak, kalau gak mau udah bilang gak mau aja, ngapain bawa Abu Jahal? Aku udah gak jadi berangkat, dengerin kuliah dia lagi. Kan gitu sebel nih orang. Hadirin Allah muliakan. Tapi si Mbak Fulana ini benar-benar serius. Aku gak mau ketinggalan, karena ini nikmat yang sangat mewah, sangat mahal. Bisa ikut kajian, bisa dapat ilmu, bisa aja dapat kesempatan merubah diri jadi wanita soleha. Enggak, ini mahal banget, ini mewah banget, ini sesuatu banget, dan ini rentan. Kalau saya nggak ambil kesempatan, belum tentu saya dapat kesempatan itu. Memangnya ada yang jamin saya masih hidup nanti malam? Dengan enaknya aja bilang, kan bisa diikut, kan bisa nyimak nanti malam
di rekamannya, iya benar, tapi emangnya saya masih hidup nanti malam? Saya nggak tahu. Yang jelas kesempatan ini di siang hari ini. Jadi orang ini sadar banget bahwa ini adalah kenikmatan besar dari Allah, dan tahu kalau disia-siakan ini bahaya buat dia. Ini bukan hanya sekedar kajian 1 jam atau 1,5 jam. Ini bukan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa kita dengar atau bisa kita lupakan. Ini itu anugerah. Kita lanjutkan. Wa yashkurul mun'ima biha, dan dia bersyukur sama yang memberikan nikmat tersebut. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah yang memberikan nikmat. Wa yuthni alaihi biha, lalu dia puji Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yu'azzimuhu alaiha, dan bukan hanya ia puji, ia muliakan dan diagungkan. Jadi dia tuh ikut kajian di siang ini bukan hanya sekedar ikut kajian terus nyimak, enggak. Apalagi nyimak sambil rebahan, enggak begitu. Itu sambil nyimak tuh sambil benar-benar ngerasa, ya Allah beruntung banget aku ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, gitu. Bersyukur sama Allah. Lalu dia puji, alhamdulillah banget, alhamdulillah. Aku nggak tahu kalau aku nggak dapat hidayah, aku nggak dapat kesempatan belajar, mungkin aku tuh masih nggak jelas hari ini, seliweran lah, kesana kemari lah, nggak jelas junjungannya lah. Tapi sekarang aku tahu tujuan hidupku. Aku jadi belajar bagaimana menjadi seorang hamba. Aku jadi tahu bagaimana seorang istri harus bersikap, seorang ibu harus mendidik. Jadi Masya Allah banget deh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dia puji Allah dan dia muliakan dan agungkan Allah karena ilmu dan nikmat tersebut. Jadi dia agungkan gitu loh. Benar-benar mulai dari penampilan gitu. Ini kan banyak ibu-ibu mentang-mentang kajian online, wardrobe-nya selalu daster lagi. Kenapa Bu pakai daster? Ustadznya nggak ngeliat. Jadi parameter ustadznya, bukan as-sami'ul basir. Terus ikut kajian di atas kasur sambil rebahan, guling-gulingan, tengkurap sambil nungging. Ya Allah, kok bisa? Karena nggak ada kelihatan. Ini nggak memuliakan Allah sama sekali. Itu bisa membuat kita kehilangan taufik. Muliakan dong. Muliakan. Imam Malik itu, jamaah sekalian, kalau mau ngisi kajian, mau nyampaikan hadis, beliau tuh pakai parfum dulu. Masya Allah. Nah ini ibu di rumah enak bisa pakai parfum karena di rumah pakai sebelum kajian nih serot gitu. Anak atau suami, wangi banget mah. Iya, mau kajian. Masya Allah. Kenapa? Memuliakan. Jadi tampil maksimum. Itulah Imam Malik. Abdurrahman bin Mahdi, Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi itu di kajiannya diem, tenang, nggak ada yang ngeraut pensil kalau di era itu ya. Artinya nggak ada suasana yang berisik atau mengundang perhatian kecuali beliau sebagai pusat perhatian. Kenapa memuliakan? Jadi kita muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita muliakan. Duduknya juga yang benar saat selama kajian. Jangan bicara ini mentang-mentang online, ngobrol aja, angkat telepon,
lalu balas WA. Enggak, bukan begitu caranya. Harus mentakzim. Dan begitu selesai kajian tuh dibaca lagi, diresapi, berusaha diamalkan itu. Jadi ada takzim. Masya Allah, aku dapat ilmu yang luar biasa ya, gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Wa ya'lamu annaha min mahdil judi wa 'ainil minnah min ghairi an yakuna huwa mustahiqan laha wala hiya lahu wala bihi. Lalu dia merasakan bahwa ini murni dari kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Ini murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah. Tidak ada unsur bahwa dia layak mendapatkan itu. Artinya orang yang akan diberikan taufik oleh Allah adalah orang yang merasa bahwa saya tuh nggak layak sama sekali. Saya nggak layak karena saya banyak dosa, saya banyak khilaf, tapi ini murni dari Allah, murni dari Allah. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena faktor sayanya. Kalau faktor sayanya memang nggak akan saya dapatkan ini. Wa innama hiya lillahi wahdahu wa bihi wahdah. Ini itu karena Allah dan dengan pertolongan Allah, gitu. Ini nih karena Allah dan dengan pertolongan Allah. Masya Allah. Jadi lihat deh, orang-orang yang dikasih taufik sama Allah punya persamaan, tidak pernah mengklaim ini karena faktor dia. Nggak pernah. Selalu dikembalikan ke Allah. Selalu menyatakan bahwa ini adalah pertolongan Allah, bukan karena saya, bukan karena saya. Itu jamaah sekalian. Fawahadahu bi ni'matihi ikhlasa. Maka orang tersebut akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan yang Allah berikan kepada dia dengan penuh keikhlasan. Dan kenikmatan itu dia akan gunakan di hal-hal yang dicintai oleh Allah sebagai bentuk syukur. Nah itu. Jadi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah itu kalau dapat kenikmatan dari Allah, dia akan gunakan untuk hal-hal yang Allah cintai. Hal-hal yang Allah cintai. Misalnya ibu-ibu, Allah kasih kecantikan, maka kecantikan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu akan gunakan untuk hal-hal yang Allah cintai. Misalnya untuk suami, wanita yang layak atau yang akan diberikan taufik oleh Allah, dia nggak akan umbar kecantikannya kepada laki-laki yang bukan mahram. Dia hanya kasih ke suami. Ketika kita dapat harta, dia akan gunakan hartanya di hal-hal yang Allah cintai dalam bentuk syukur. Kecerdasan waktu digunakan untuk kajian, lalu setelah kajian digunakan untuk beramal. Pokoknya dia akan cari apa yang Allah cintai, ya gitu. Pola pikirnya gitu, apa yang Allah cintai, saya mau gunakan kenikmatan Allah untuk itu. Jadi dia nggak gunakan untuk hasratnya dan nafsunya, nggak akan dia gunakan. Walaupun dia mampu, gitu. Walaupun dia mampu, nggak akan dia gunakan. Dia mampu beli tas yang harganya 9 digit misalnya, tapi dia mikir, kalau saya beli tas itu Allah cinta nggak ya? Kok kayaknya lebih cocok ke kemubadziran deh.
lebih cocok ke israf. Nggak jadi deh, nggak jadi. Lalu dia dikejar pertanyaan lagi, kalau gitu aku gunain untuk apa nih uang? Apa sih yang Allah cintai? Oh, ternyata Allah tuh cinta loh kalau aku berikan kepada fakir miskin, berikan ke anak yatim, aku berikan untuk dakwah, untuk fisabilillah. Ini aja nih, daripada beli itu mendingan ini. Itu calon orang-orang yang dapat taufik tuh begitu cara berpikirnya. Ketika dia dapat kenikmatan, dia akan gunakan di kotak yang Allah cintai. Wa syahidaha min mahdhi judihi minna. Dan dia benar-benar menyaksikan bahwa semua yang dia dapatkan dan dia peroleh itu murni kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah, bukan dari kita. Murni. Gak ada aku, gak ada saya. Gak ada. Gak ada sama sekali. Dan sebaliknya, begitu ada unsur akunya, itulah awal dari hilangnya taufik dan tidak akan berubah selama-lamanya walaupun tiap saat ngaji. Hadirin yang Allah muliakan, ingat dalam sejarah ada dua nama besar yang sama-sama dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berakhir 180 derajat berbeda. Yang satu ke kutub utara, yang satu ke kutub selatan. Yang satu menuju timur, yang satu menuju barat. Yang satu mendapatkan taufik dan hidup dengan taufik dan wafat di atas taufik Allah, dan yang satu terhempas dan hancur. Padahal sebelumnya ia berinteraksi dengan firman-firman Allah. Siapa mereka berdua? Nabi Sulaiman dan Qarun. Masya Allah. Dua sosok yang sama-sama Allah kasih kekayaan. Dua sosok yang sama-sama Allah kasih fasilitas dunia. Yang satu mendapatkan taufik, yang kedua tidak mendapatkan apapun. Padahal dua-duanya tahu ilmu. Dua-duanya berinteraksi dengan wahyu. Sebagian para ulama menjelaskan Qarun itu membaca Taurat. Sebagaimana Nabi Sulaiman nabi, dapat wahyu. Apa yang membedakan? Lihat, langsung Allah yang jelaskan, bukan kita lagi yang beranalisa. Coba kita buka surat An-Naml ayat 40. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Lihat, ketika Nabi Sulaiman dikasih kenikmatan, dikasih harta, dikasih kekuasaan oleh Allah, apa ucapannya? Apa kalimat yang meluncur dari lisannya? Hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia dari Rabbku. Karunia dari Rabbku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji aku. Apakah aku bersyukur atau aku justru kufur nikmat?
Subhanallah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Itu Nabi Sulaiman. Dan mari kita berpindah ke Qarun. Apa yang dia katakan? Mari kita buka surat Al-Qasas ayat 78. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan ini semua karena ilmu yang aku punya. Allahu Akbar. Lihat. Timur dan barat, utara dan selatan. Sosok pertama semua diserahkan kepada Allah. Sebagaimana tadi keterangan yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwa ini murni dari Allah. Ini bukan tentang saya. Saya nggak berhak dapat ini. Saya banyak kekurangan. Saya banyak khilaf. Semua ini dari Allah dan karena karunia dan taufik dari Allah. Bukan dari saya. Murni dari Allah. Dan itulah yang diucapkan Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua dari karunia Rabbku. Adapun Qarun, dia pakai madzhab aku. Nah, aku dikasih ini semua karena ilmu dariku. Emang aku layak. Ala ilmin indi, karena ilmu yang aku punya. Hadirin, ini penyakit kalau orang udah pakai aku dan aku. Karena aku yang buat ini. Aku yang ajak dia. Dakwah di sini aku yang ngerintis. Karena aku ustadznya. Kamu nggak tahu siapa panitia di kajian ini? Aku. Ya gini aja lah ibu-ibu sekalian. Gimana perasaan ibu-ibu sebagai istri kalau suami itu fasihnya ngomong begini? Kamu lupa ya? Siapa pemimpin di rumah ini? Aku. Enak gak sih dengarnya? Aduh nyebelin. Udah ganti topik lah mas. Aku juga tahu kamu yang jadi pemimpin, udah gak perlu disebut-sebut. Ada yang coba tanya pada berapa persen di antara ibu-ibu yang kalau suami udah bermain aku dan aku pemimpin di rumah ini, aku kepala rumah tangga di sini, udah aku terus nih. Siapa di antara ibu-ibu yang begitu dengar kalimat-kalimat aku dan aku meluncur dari lisan suami kita, itu semakin terharu, semakin jatuh cinta, semakin sayang, semakin gemes gitu loh. Ya, gemes sama suami. Ya Allah beb, aku gemes banget loh sama kamu. Kenapa? Itu kamu sering ngomong aku dan aku. Gak ada istri kayak begitu. Semakin suami aku dan aku, semakin ilfil, semakin malas. Iya kan? Itu simpel aja deh. Orang tuh kalau udah bicara aku dan aku, madzhab keakuan, udah, itu kunci utama hilangnya taufik. Makanya Qarun gak dapat taufik dari Allah. Nabi Sulaiman penuh dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kan itulah ciri-ciri orang mendapatkan taufik. Orang-orang yang berubah, yang benar-benar bukan hanya ngaji ya, tapi hidupnya berubah dengan ilmu yang Allah berikan. Ini polanya tuh demikian. Makanya kita lanjutkan ucapan Imam Ibnul Qayyim, wa arafa qusurahu wa taqsirahu wa arafa qusurahu wa taqsirahu fi syukriha ajzan wa da'fan wa tafrita. Orang yang mendapatkan taufik itu mengetahui betapa kurangnya dia dan betapa lalainya dia dalam bersyukur kepada Allah, karena memang dia nggak mampu, dia lemah dan dia lalai.
orang yang dapat taufik selalu punya ciri ini. Ini karakter yang gak bisa dipisahkan dari orang yang punya taufik. Mereka selalu mengakui kelemahannya, kekurangannya, dan ketidakmampuannya dalam bersyukur secara sempurna, karena memang dia lemah, dia gak mampu, dan dia lalai. Dan ini semua karena kebaikan Allah kepada dia. Wa alima annahu in adamaha alaihi fadzalika mahdhu sadaqatihi wa fadli wa ihsani. Dan dia tahu benar ketika Allah terus kasih nikmat ke dia, itu benar-benar murni sedekah dari Allah kepada dia, karunia yang Allah berikan kepada dia, dan kebaikan yang Allah kasih kepada dia. Dan lihat, wa in salabahu iyyaha fahuwa ahlun lidzalika mustahiqun lah. Dan kalau suatu waktu Allah ambil nikmat itu dari dia, maka orang yang Allah kasih taufik, yang layak dapat taufik itu, yang Allah pilih untuk mendapatkan taufiknya, dia merasa memang saya berhak menjadi orang yang Allah cabut nikmatnya karena saya banyak kekurangan gitu. Lihat, ketika kalau suatu waktu Allah ambil nikmat dari dia, dia nggak down, dia nggak terpuruk, dia nggak jatuh, tapi dia sadar memang saya layak kok diperlakukan seperti ini. Saya belum jadi hamba yang baik, saya belum jadi hamba yang bersyukur. Ya wajar kalau Allah ambil lagi. Masya Allah. Dan benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi dia nggak terpuruk ketika misalnya Allah kasih penyakit. Kenapa? Ya memang saya layak. Siapa saya? Ketika usahanya dibuat jatuh sama Allah, bisnisnya dibuat jungkir balik sama Allah, dia nggak down, dia nggak galau. Mbak, kok nggak galau sih mbak? Bisnis mbak kan hancur-hancuran sekarang. Ya selama ini kan bisnis saya maju hanya karena kebaikan Allah. Sekarang Allah ambil lagi, ya karena memang saya layak. Saya tahu diri lah. Selama ini Allah kasih saya belum bisa jadi hambanya yang bersyukur. Jadi memang saya layak diambil lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja tuh, simpel. Semoga dengan ini bisa menggugurkan dosa-dosa saya ya, dan bisa mengangkat derajat saya. Itu bukan marah-marah, karena saya layak. Selama ini saya belum bisa jadi hamba yang baik, belum bisa jadi hamba yang baik. Ingat, bukan minder ya, bukan minder, dan bukan putus asa, bukan. Tapi dia tahu diri itu penting. Sekarang nih kita nggak tahu diri, marah-marah lah, kesel, kenapa nih bisa berantakan? Ya memang Anda banyak dosa, gimana nggak berantakan? Kita nih nggak tahu diri. Nah, karena kita nggak tahu diri, begitu ada masalah salahin orang. Begitu ada masalah salahin suami. Begitu ada masalah salahin teman. Ini karena teman saya nih, hadirin, Nabi SAW itu menghadapi orang munafik di tengah-tengah barisan, Abdullah bin Ubay bin Salul dan lain-lain.
Itu kurang jahat apa teman-teman yang statusnya munafik, tapi apakah memudaratkan Nabi SAW? Tidak, enggak. Karena Allah kasih taufik. Jadi ini keterangan mahal lah dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Kalau ingin dapat taufik, mentalnya harus seperti ini. Mas, kok bisa sih bertahan kondisi berat gitu? Gini loh Pak, selama ini saya hidup nyaman itu bukan karena saya berhak, itu karena karunia dari Allah, itu kebaikan Allah. Dan saya tahu diri lah Pak, saya belum bisa jadi hamba yang bersyukur, maka saya bisa ngerti, bahkan saya akui bahwa memang kalau Allah mau ambil kenikmatan, saya yang pantas diambil seperti itu. Nah itu mental begitu tuh, mental orang yang akan dapat taufik. Kita lanjutkan. Wa kullama zadahu min ni'amihi izdada dhullan lahu wan kisara. Ini catat baik-baik nih. Orang yang akan Allah kasih taufik itu mentalnya semakin banyak nikmat Allah, dia akan semakin merasa diri rendah, semakin merasa diri hina di hadapan Allah, semakin inkisar tuh, aduh udah apa sih, udah nggak punya bergen apapun deh, udah deh sama Allah, udah nggak punya posisi tawar lagi, udah hancur semua deh, hancur, udah pecah belah, inkisar, pecah udah, gengsinya udah pecah, pride-nya sudah pecah, terus harga dirinya udah pecah, habisan dikasih terus sama Allah. Dan di hari-hari yang sama kita maksiat lagi sama Allah, kita lupa bersyukur sama Allah, kita melakukan kemungkaran lagi, kita terjatuh ke dalam dosa. Jadi udah, aduh aku nggak tahu muka aku mau taruh di mana. Pernah sih ngerasa kayak gitu? Kita tuh merasa belum jadi, misalnya kita merasa belum bisa jadi teman yang baik, sahabat sejati, tapi sahabat kita terus kasih kebaikan buat kita, sampai pada titik kita bingung mau taruh muka kita tuh di mana. Aduh, udah nggak bisa deh. Atau misalnya ibu-ibu, kita merasa belum jadi istri yang baik, istri yang soleha, tapi suami kita setiap saat kasih kebaikan terus kepada kita, sampai pada titik itu kita salah tingkah, bingung, dan merasa rendah-rendahnya di hadapan suami kita. Udah nggak punya nilai tawar lagi, udah zero, udah mentok. Ya lo cari di mana suami kayak begini? Di waktu yang sama saya belum jadi istri yang baik, saya belum bisa jadi istri yang bersyukur, saya belum memberikan hak beliau dengan maksimal. Itu kayak begitu tuh. Udah inkisar, udah pecah, udah bingung saya mau ngapain, udah ikut aja deh pokoknya. Itu setiap mendapatkan kenikmatan dan ditambah nikmatnya oleh Allah, semakin merasa diri kerdil, merasa diri kecil, dan merasa diri udah nggak punya apa-apa. Itu tuh bukan justru bangga, sombong, merasa tinggi, emang aku layak ya karena performaku selama ini. Bukan seperti itu. Semakin merasa kerdil aja, ya Allah, kok bisa ya Allah baik banget ya, hari ini aku maksiat, tadi pagi tuh subuhku tuh hampir kesiangan, tapi ya Allah hari ini
Allah masih kasih anak-anak yang baik banget sama aku. Hari ini Allah masih jaga suamiku. Padahal tadi aku buat salah, nggak dibentak tuh sama suami. Itu siapa yang jaga amarahnya kalau bukan Allah? Padahal tadi subuh aku tadi tuh hampir kesiangan. Aduh, aku udah nggak tahu deh mau taruh muka aku di mana di hadapan Allah. Udah nggak punya apa-apa. Itu ngaku udah deh. Memang aku kerdil kok. Aku kecil. Itu semakin ditambah nikmatnya semakin begitu tuh. Dzullan lahu wan kisaran wa khudu'an baina yaday. Dan semakin tunduk di hadapan Allah. Tunduk, ya udah deh. Pokoknya aku nurut aja deh, gitu kan. Orang tuh kalau udah merasa kecil, udah merasa kerdil, udah merasa nih orang kok baik banget sama aku, padahal aku belum ngasih apa-apa buat dia. Udah, nanti sampai pada satu titik, udah pokoknya aku nurut aja deh sama dia. Dia mau kemana aku ikutin. Nah, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah kasih nikmat banyak banget buat kita. Kenapa sih kita musingin hal-hal receh, hal-hal kecil? Harusnya kan kita merasa rendah, merasa kecil. Dan mentok-mentoknya adalah khudu'an baina yaday. Udah nurut deh. Allah suruh ke kanan, kita ke kanan. Allah suruh ke kiri, kita ke kiri. Allah suruh sabar, udah kita sabar. Wa qiyaman bisyukrihi. Dan berusaha bersyukur. Jadi pola pikir orang yang akan Allah kasih taufik itu, gimana aku bersyukur? Gimana aku bersyukur? Gimana aku bersyukur? Bukan kerjanya nuntut hak terus, padahal kewajibannya berantakan. Ini berpikirnya, gimana aku bersyukur sama Allah ya? Gimana aku bersyukur sama Allah ya? Wa khasyatan lahu subhanahu an yaslubahu iyaha bi'adami taufiyatihi syukraha. Dan di samping dia berpikir gimana ya aku bersyukur, ada ketakutan juga yang hinggap di dalam hatinya. Khawatir Allah cabut ini semua. Allah cabut ibadah yang selama ini diberikan, taufik yang selama ini dikasih. Kenapa? Karena diri ini belum bisa bersyukur dengan baik. Diri ini belum bisa bersyukur dengan benar. Diri ini belum bisa bersyukur dengan sempurna. Ada ketakutan tuh. Kama salaba ni'matahu amman lam ya'rifha wa lam yar'aha haqqa ri'ayatiha. Sebagaimana, kenapa dia takut? Karena dia merasa belum maksimal bersyukur. Dan dia tahu bahwa Allah pernah mencabut, atau selama ini Allah mencabut nikmatnya dari orang-orang yang tidak mengenal nikmat tersebut, tidak tahu diri, tidak tahu bahwa nikmat itu dari Allah, dan tidak menjaga nikmat itu dengan sebenar-benar penjagaan. Iya kan? Ya simpel aja, sebagai seorang istri nih, masa sih kita nggak takut Allah cabut nikmat kita yang bernama suami yang baik, suami yang soleh, sedangkan kita membaca kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Lut. Ya Allah, ibu-ibu sekalian, punya suami seorang nabi itu dambaan semua wanita, dambaan semua wanita. Siapa yang, wanita mana yang nggak pengen suaminya tuh nabi? Punya suami nabi itu dambaan semua wanita. Siapa yang nggak pengen punya suami nabi? Jangankan nabi, siapa yang nggak pengen punya suami hafal Quran, rajin tahajud? Itu aja ya Allah, kita nih udah berpikir pengen punya suami kayak begitu, pengen punya suami menguasai sunnah Nabi SAW dan diamalkan. Padahal bukan nabi, ini suaminya nabi, ibu sekalian, suaminya nabi, Nabi Nuh, Nabi Lut. Tapi ketika tidak bisa bersyukur, dicabut sama Allah, dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebaik-baik suami udah perfect. Makanya kan coba buka surat At-Tahrim ayat 10. Daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah memberikan contoh bagi orang-orang kafir, dua sosok wanita, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Itu dua orang wanita itu berada di dalam kepemimpinan dua hamba kami dari hamba-hamba kami yang solehnya luar biasa. Nabi, suaminya Nabi. Fakhanatahuma, tapi bukannya bersyukur sama Allah, malah berkhianat, malah kufur nikmat. Falam yugni anhuma minallahi syai'a. Dan tingkah pola mereka nggak ada gunanya dan nggak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Justru sebaliknya, Allah sampaikan kepada mereka berdua, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita renungkan. Jadi kan kita ini ketika mendengar kisah istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, takut kan? Ya Allah, jangan sampai Allah cabut nikmat yang bernama suami yang soleh misalnya karena ini. Iya sih, suamiku tuh hanya seorang jamaah kajian, tapi benar juga ya, dia baik banget, dia udah sabar ngadepin aku aja nggak sabar ngadepin diriku sendiri. Iya benar juga ya, kan sering banget tuh ibu-ibu tuh bilang, aku nggak sabar. Loh, ibu-ibu aja nggak sabar ngadepin diri sendiri. Jadi bayangkan betapa hebatnya suami ibu sekalian. Nah itu disyukuri, dan harus ada rasa takut, jangan sampai Allah ambil tuh gara-gara kita nggak punya performa yang bagus, atau nikmat kajian, nikmat ilmu. Kenapa? Karena kita nggak bersyukur selama ini. Dikasih ilmu nggak diamalin, dapat kiriman link nggak pernah diikutin tuh kajian, nanti Allah cabut, repot gitu jamaah. Jadi ada rasa takut gitu jamaah sekalian. Karena apa? Fa illam yashkur ni'matahu wa qabalaha bididdi ma yaliku an yuqabala bihi salabahu iyaha walabud. Karena apabila seseorang itu tidak bersyukur atas nikmat Allah dan justru meresponnya dengan sebaliknya, maka Allah akan cabut nikmat itu. Allah akan cabut nikmat tersebut. Karena Allah lah yang maha tahu siapa yang paling berhak. Maka orang-orang yang Allah berikan taufik adalah orang-orang yang mengetahui kedudukan sebuah nikmat, lalu mereka menerima dan meresponnya dengan positif. Mereka mencintai nikmat-nikmat tersebut dan mereka gunakan di kotak atau di bidang yang Allah cintai, dan mereka tidak bosan-bosannya bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 124, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Ketika datang sebuah ayat kepada mereka,
Mereka mengatakan kami nggak akan beriman sampai kami dikasih apa yang diberikan untuk Rasul-Rasul Allah. Apa kata Allah? Ini yang harus kita renungkan jamaah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tuh yang maha tahu di mana Allah berikan risalahnya. Allah tuh maha tahu kepada siapa Allah berikan taufiknya. Allah tuh maha tahu ke ibu-ibu yang mana Allah kasih taufiknya. Siapa ibu-ibu setelah ikut kajian berubah jadi lebih baik, dan siapa ibu-ibu setelah ikut kajian gak ada perubahan, justru hatinya semakin kotor. Nah, Allah yang maha tahu siapa yang dapat ini dan siapa yang dapat itu, dan gak mungkin ketukar, gak mungkin ketukar. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang maha tahu kepada siapa Allah berikan risalahnya, Allah berikan hidayahnya, Allah berikan taufiknya, Allah berikan ilmunya. Gitu jemaah sekalian. Itulah profil orang-orang yang akan mendapatkan taufik dari Allah. Mereka mengerti kedudukan dari nikmat. Mereka tahu benar kedudukan dari ilmu yang sangat mewah, dan mereka jaga itu ilmu dan jaga nikmat-nikmat Allah. Mereka bersyukur dan mereka yakin bahwa ini semua murni dari Allah, bukan dari kehebatan kita dan kehebatan mereka. Justru mereka mengakui kekurangan mereka, kelemahan mereka, dan kelalaian mereka. Dan mereka tahu diri kalau Allah ambil dan cabut. Mereka tahu diri seraya mengatakan, memang saya layak mendapatkan ini, saya belum jadi orang baik. Dan semakin banyak nikmat semakin merendah, semakin pecah itu ego, itu kesombongan, dan itu keangkuhan. Gak punya bergain apapun, gak punya posisi tawar apapun. Yang ada hanya ketundukan dan upaya untuk selalu bersyukur kepada Allah, serta takut banget kalau Allah cabut nikmat tersebut karena kita belum pintar bersyukur. Itu tuh yang akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang ingin bertanya atau mengkoreksi, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya apa saja tips untuk mendapatkan hidayah, dan bagaimana kita bisa ikhlas kalau hidayah sudah kita dapat, dan hidayah itu bagaimana sih, dan dengan cara apa hidayah itu kita dapat atau datang ke kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini mah kita ulang kajian lagi dari awal. Itu inti kajian kita tuh itu. Oh, kata panitianya nih pertanyaan sebelum kajian dimulai. Masya Allah. Hebat nih. Dan ini pertanyaan sebelum kajiannya dimulai. Luar biasa lah. Jadi itu tadi jamaah. Orang-orang yang Allah kasih taufik dan hidayah hanyalah orang-orang yang tahu kedudukan, keutamaan nikmat itu sendiri, sehingga mereka menghargai nikmat itu, sehingga mereka menjaga nikmat itu dan bersyukur kepada Allah, dan meyakini bahwa semua ini dari Allah, bukan dari kemampuannya, bukan dari kehebatannya. Justru diri ini diri yang banyak dosa, dan semakin banyak kenikmatan semakin merasa kerdil, merasa kecil, merasa nggak bisa mengucapkan apalagi, jadi speechless gitu. Yang ada udah aku tunduk aja lah sama Allah, aku nurut deh, aku bersyukur karena
udah nggak bisa dijawab dengan apapun. Dan ingat, perbandingan antara dua sosok yang sama-sama dikasih kenikmatan, tapi yang satu dapat taufik, yang kedua nggak dapat apa-apa, yaitu Nabi Sulaiman dan Qarun. Mereka berinteraksi dengan ilmu Allah, tapi yang satu mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku ini dikasih semua fasilitas karena ilmu yang aku miliki, jadi ke diri dia. Adapun Nabi Sulaiman mengucapkan apa? Nabi Sulaiman mengucapkan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau aku kufur nikmat. Lihat, orang-orang yang diberi taufik itu nggak pernah bermadhab aku gitu loh. Pokoknya nggak suka dengan mengatakan aku dan aku. Ini dariku, aku yang berjasa, aku yang ngerintis, aku yang ngebangun ini semua, aku yang soleh, aku yang jujur, dan aku enggak. Hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah, bukan ini karena kebaikanku. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, semoga Ustadz, keluarga, dan kaum muslimin selalu dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara menghadirkan rasa selalu diawasi oleh Allah? Terkadang ketika hendak bermaksiat selalu mengingatkan diri bahwasanya Allah melihat kita, akan tetapi kalah oleh hawa nafsu. Jazakallah khairan. Ini PR kita semua ya. Siapa di antara kita dengan mudah melakukan ini? Enggak, ini butuh pengorbanan. Dan ketika saya menjawab ini bukan berarti saya lebih baik daripada yang bertanya atau kita semua, tapi inilah amanat yang harus disampaikan, bahwa cara yang terbaik adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Cara yang terbaik adalah dengan memberikan porsi yang besar untuk tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita bukan di kepala kita, tapi di dalam hati kita. Dan jangan lupa mentakzim, memuliakan ilmu dan yang maha berilmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada ta'zimul ilm, memuliakan. Lalu berdoa, minta rasa takut diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Lalu yang terakhir, minimalisir waktu kita sendirian, khususnya lagi lemah iman atau lagi agak-agak mau kumat gitu loh. Jangan sendirian. Kita bersama sahabat yang soleh atau sama suami yang bertakwa, biar kita dijaga. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan Ustadz, ingin bertanya begini Ustadz, saya sudah hijrah namun ada satu perbuatan haram yang masih saya kerjakan, padahal ana tahu dosa dan akibat dari perbuatan maksiat tapi ana masih tetap saja melakukannya. Apakah Allah belum ridho dengan hijrah ana atau ada solusi Ustadz untuk meninggalkannya? Ya hadirin Allah muliakan, masih ingat nggak hadis tentang kisah pembunuh 99 nyawa plus 1 itu? 99 nyawa plus 1. Apa yang diminta oleh ahli ilmu itu? Yaitu keluar dari negerinya ke negeri yang soleh, keluar secara total gitu jamaah sekalian. Dan itulah firman Allah dalam surat Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas.
memang tidak mudah, dan apa yang dirasakan oleh atau yang sedang dijalani oleh yang bertanya, saya rasa dijalani juga oleh banyak teman-teman yang berjuang dalam hijrah. Artinya mungkin ada satu dua hal yang masih susah banget ditinggalkan. Dan ingat loh, dosa tuh bukan hanya yang zohir. Kita belum bicara dosa hati, dosa yang berkaitan dengan keikhlasan, dosa cinta dunia, dosa kurang tawakal, dan dosa-dosa yang lain. Siapa di antara kita bisa hijrah 100% langsung? Gak bisa. Ini butuh tahap, butuh berproses. Maka saran saya, terus melangkah, belajar, dan minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Mintalah pertolongan agar Allah kuatkan kita. Wallahu ta'ala bishawab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberkahi Allah dalam setiap waktu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan begitu juga dengan yang bertanya dan kita semua. Semoga kita dijaga dan diberikan keberkahan. Ustaz, saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana membantu teman yang sedang futur itu sedang berada di titik jenuh ya, sampai-sampai beliau meninggalkan sholat, dan beliau kecanduan game dari awal pandemi. Saya mendapatkan informasi dari suaminya langsung, Ustadz. Terlebih, beliau sangat sulit dihubungi baik telepon maupun WA. Dan suaminya meminta saya bersama teman-teman lainnya untuk berkunjung ke rumahnya, untuk bertemu dengan beliau. Lalu beberapa hari yang lalu kami ke rumahnya, sekedar mengobrol santai, menanyakan kegiatan beliau saat pandemi ini. Dan beliau sama sekali tidak merasa bahwa beliau sedang futur. Saya sangat sedih, karena kami bertemu di majelis ilmu dan kami berteman karena Allah, sehingga saat saya mendapatkan kabar seperti itu saya sedih, Ustadz. Mohon nasihat Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan rasa sedih dalam kasus-kasus seperti ini, karena insya Allah sedihnya kita itu tanda iman kita aktif, tanda iman kita hidup. Jadi bersyukurlah kepada Allah, karena kan kata Nabi apa, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ketika kita ingin istiqomah, maka kita ingin sahabat kita istiqomah atau teman kita istiqomah. Dan ketika dia tidak istiqomah, kita sedih, itu tanda keimanan. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Yang kedua, doakan dia di sepertiga malam terakhir, di saat sujud, doakan. Karena kalau kita kawal nggak bisa, apalagi pandemi ini atau pada saat kita physical distancing seperti ini, susah kita kawal seseorang. Doa, biarlah Robnya benar-benar menjaga dia. Doa yang kuat. Terus yang ketiga, kasih perhatian, telepon, lalu buat kelompok belajar gitu loh. Kayak misalnya ada kajian-kajian online seperti ini, ajak ikut kajian bareng-bareng, lalu setelah kajian ada sesi diskusi, ada sesi saling bertukar summary, bertukar catatan, lalu dibahas. Itu penting gitu loh, penting banget. Coba ada dilakukan kelompok belajar. Semoga itu menambah kekuatan dan membangkitkan seseorang dari futur. Support teman itu sangat penting. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin itu. Semoga Ustadz beserta keluarga kaum muslimin senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, cara agar tidak gampang futur dan putus asa gimana ya? Ana sadari ana sering sekali mengalami futur sejak ditimpa musibah. Padahal sebenarnya ana ingin merasakan nikmatnya ibadah lagi seperti sebelumnya. Selama itu ana sering punya rencana. Selain itu ana sering punya rencana, tapi sering mengalami kendala juga.
termasuk dalam masalah jodoh. Terkadang Anda merasa tidak semangat untuk belajar atau tidak, atau untuk memperbaiki diri lagi. Bagaimana cara mengatasinya? Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ulama kita mengatakan, laulal masyaqqatu lasadan nasu kulluhum. Kalau bukan karena kesulitan, maka seluruh orang akan berhasil. Kalau bukan karena kesulitan, maka seluruh orang akan sukses. Artinya apa? Artinya memang jalan kepada jalan menuju surga itu berat. Jalan mencari ridho Allah itu nggak mudah, memang sulit. Makanya kan yang berhasil selalu minoritas. Orang-orang bertakwa kan minoritas. Yang ranking 1 dulu mayoritas atau minoritas? Minoritas. Juara kelas minoritas. Juara olimpiade minoritas. Semua orang sukses itu minoritas. Kenapa bisa minoritas? Karena mayoritas manusia gak mau capek, gak mau letih, gak mau susah, gak mau menghadapi kesulitan, maunya instan, dan tidak ada kesuksesan dengan instan. Lihat Nabi SAW, 13 tahun beliau harus merasakan sakitnya, ditekan, dihina, dicela, bahkan sahabat-sahabat beliau disiksa di kota Mekah selama 13 tahun. Lalu beliau harus berangkat ke Madinah, lalu berjuang lagi di Madinah. Semua itu adalah bukti bahwa konsepnya adalah sebagaimana yang kita katakan. Dan ujian kita ini gak ada apa-apanya dibanding ujiannya Nabi SAW dan para sahabat. Maka coba tawakal kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz, atau wala ta'jiz. Nabi SAW bersabda, berusahalah dan berjuanglah mengerjar apa yang bermanfaat bagi Anda, minta pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika ada suami istri yang berbeda manhaj? Suami sudah diberitahu, tetapi yang ada malah berdebat. Bagaimana yang harus dilakukan istri? Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Arti berbeda manhaj itu kan berbeda konsep ya. Misalnya kalau konteksnya begini, istrinya berusaha mengikuti konsep dan metode pola Nabi SAW dan para sahabat. Karena itulah konsep yang benar. Adapun suaminya belum mengikuti konsep Nabi dan para sahabat. Nah, caranya gimana nih biar suami kita ikut konsep Nabi SAW dan para sahabat? Yang pertama, doa. Lagi-lagi doakan suami kita. Apalagi ngadepin suami nggak mudah, dan seringkali solusinya bukan perdebatan atau jago argumentasi. Kita tahu mayoritas suami nggak mau diatur, nggak mau diarahkan, dan nggak mau terlihat lebih rendah, lebih nggak ngerti dibanding istrinya. Ya namanya juga laki-laki. Laki-laki itu pemimpin, dan salah satu sifat pemimpin itu pengennya mimpin, nggak mau diatur, nggak mau diarahkan, pengennya ngarahin. Maka doalah kepada Allah, sujudlah, minta pertolongan kepada Allah. Lalu yang kedua, ajak kajian atau sampaikan secara tidak langsung, mungkin dari sosok-sosok yang diakui oleh beliau, beliau respect pada sosok-sosok ini, masuk via itu agar bisa bicara begitu. Dan sampaikan bahwa manhaj yang benar sejatinya hanyalah sebuah konsep mengikuti Nabi dan para sahabat. Itu aja kok, nggak ribut-ribut, nggak aneh-aneh. Ya, nggak aneh-aneh, mengikuti Nabi SAW dan para sahabat. Itu aja. Kalau seseorang sudah mengikuti Nabi dan para sahabat secara iman, secara akidah, secara konsep beribadah, dalam akhlaknya,
maka dia berada di manhaj yang benar. Wallahu ta'ala misal, mungkin itu. Dan kita juga harus berusaha menjadi brand ambassador manhaj yang benar gitu loh. Kita harus berubah juga sebagai istri, harus semakin baik, semakin santun, semakin berkelas, sehingga suami kita bisa menilai istrinya menjadi lebih baik lagi karena polanya benar. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadzuna beserta keluarga dan umat muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya, dan kita semua semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah. Mohon izin bertanya Ustadzuna. Ketika saya bekerja, saya berpikir untuk melaksanakan kewajiban saya saja. Mengenai hak saya hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perihal digaji atau tidaknya, saya berusaha tidak menagih hak saya terhadap makhluk. Hal ini saya lakukan agar mempertahankan hidayah kepada Allah dalam berhijrah dan istiqomah untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tindakan yang saya lakukan sudah benar wahai Ustadzuna? Ya, terima kasih. Jazakallahu khair, barakallahu fikum wa iyyakum. Jawabannya gini loh. Secara ikhtiar kita harus berikhtiar. Di antara ikhtiar adalah bekerja, menjadi profesional misalnya, lalu melangsungkan sebuah akad, dan di akad itu ada pembahasan tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Dan di hak itu akan dibahas salary dan lain-lain. Nah, kita tahu konsep tawakal itu adalah hati ini bergantung kepada Allah sambil berikhtiar semaksimal mungkin. Nah, berarti kita pun melakukan atau disyariatkan untuk melakukan sebuah akad MOU yang di dalamnya ada atau berisi hak-hak kita tersebut. Hak-hak kita tersebut. Jadi lakukan itu. Dan kita boleh nego sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan kita. Jadi kalau memang misal standarnya kita di posisi tersebut dengan tingkat kesulitan, kemampuan, skill, expertise kita digaji atau mendapatkan 100 juta. Jadi caranya bukan ya udah deh nggak usah 100 juta, UMR aja deh, 3 juta aja, 3 juta. Enggak juga. Tetap misal digaji 100 juta. Karena kan ketika kita ingat sabda Nabi SAW, ni'mal malu salih li rajul salih. Sebaik-baik harta itu atau sebaik-baik harta tersebut atau sebaik harta yang soleh itu untuk atau di tangan orang yang soleh. 100 juta itu lebih indah dan lebih elok, lebih bermanfaat di tangan orang soleh daripada 100 juta di tangan orang fasik, dibeliin yang nggak jelas. Tapi di tangan orang soleh dia bisa berinfak, dia bisa bersedekah, dia bisa beramal, dia bisa dukung dakwah, dia bisa wakaf dan seterusnya. Jadi kalau memang kapasitas kita dibayar mahal, nggak ada masalah kita minta itu. Yang sebaik-baik harta yang soleh di tangan orang yang soleh. Nah, tapi setelah semuanya sudah dilakukan, ternyata ada masalah
pihak tersebut tidak memberikan hak kita, nah disitulah jangan sampai hati kita galau gara-gara itu. Tetap aja fokus pada kewajiban. Kalaupun kita mau tuntut dengan fisik, jangan dengan hati, jangan baper, jangan hati kita galau. Enggak, hati minta sama Allah, bergantung sama Allah, yang kasih rezeki Allah. Tapi kita boleh urus itu dengan fisik kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang perlu kita camkan. Jadi ikhtiar dengan maksimal, tapi hati gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga serta seluruh umat Islam dimanapun berada diberikan kesehatan, dirahmati Allah dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, dalam kajian waktu itu dijelaskan anak adalah ujian bagi orang tuanya, serta musibah yang menimpa seseorang dikatakan sebagai akibat dari dosa yang dikerjakan. Yang saya ingin tanyakan, apakah ketika anak melakukan maksiat merupakan dosa dari orang tuanya, atau memang dosa anak tersebut semata? Dan apakah kalau anak tersebut berbuat dosa, sebuah keburukan, maka orang tuanya mendapatkan dosa tersebut? Saya jawab dulu ya. Jawabannya adalah tergantung. Kalau anak itu berdosa atau melakukan maksiat karena ketidakmaksimalan orang tua dalam mendidik anak tersebut, maka orang tua pun ikut kena masalah. Orang tua ikut bertanggung jawab. Tapi kalau orang tua sudah maksimal mendidik, tapi anak itu melakukan dosa, maka itu bukan tanggung jawab orang tua lagi. Itu kesimpulannya. Ustadz, ada satu lagi. Ustadz sering kali mengatakan kalau pernah terjatuh ke dalam dosa, cepat-cepat bangkit kembali. Kedua ternyata tergelincir ke dalam dosa. Apakah ini termasuk takdir ya Ustadz? Jawabannya iya. Tapi bangkit dan bertobat dari dosa itu pun takdir juga. Jadi tetap semangat dalam bertobat. Ramadan kemarin saya sangat berusaha untuk bangkit kembali. Alhamdulillah atas rahmat Allah saya dapat mengikuti kajian serial Riyadhus Shalihin yang sedang mengkaji bab taubat dan sabar. Rasanya bersyukur sekali bisa mengikutinya. Mohon nasihatnya Ustadz, karena selalu merasa bersalah dengan diri yang telah zalim dengan diri sendiri dan merasa telah berbohong kepada Allah. Rasanya malu telah diberi nikmat selama ini. Jazakallahu khairan. Ya ini kan seperti keterangan Ibnu Qayyim tadi. Jadi semoga apa yang dirasakan penanya adalah tanda kebaikan, adalah tanda orang yang akan diberikan taufik oleh Allah, asal tetap bermain dengan pola ini, merasa tahu diri, nggak pantas, dan ini semua adalah pemberian dan karunia dari Allah semata. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan atensi semuanya. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.